Bab 601. Biar ku perkenalkan, dia adalah Dewina, penyanyi nomor 1 di rumah bordil Vion sekaligus di Provinsi Jawali. Selama ini, dia cuma memberikan pertunjukan seni tanpa menemani tamu tidur. Tapi, begitu bertemu Tuan Wahyudi yang terkenal di seluruh tanah air, dia tanpa sadar jatuh cinta, ujar Farel buru-buru memperkenalkan. Wira memandang wanita berpakaian kuning itu. Wanita itu memang cantik dan menarik. Baik wajah maupun bentuk tubuhnya tidak bercacat. Pesona yang dipancarkan dari sorot matanya baru pertama kali Wira jumpai di antara begitu banyak wanita. Seolah-olah, lirikan matanya saja sudah mampu memikat hati orang. Tidak heran jika wanita itu menjadi penyanyi nomor 1. Tuan Farel bisa saja, aku sama sekali bukan orang terkenal. Kalaupun dikenal orang, paling-paling karena mereka mendengar reputasi burukku, ujar Wira sambil mengibaskan tangan dan memalingkan pandangan dari Dewina. Melihat ini, Farel dan Dewina sama-sama tercengang, bahkan gadis berpakaian ungu pun ikut tertegun. Tidak pernah ada seorang pria pun yang bisa menolak pesona kecantikan Dewina dari Provinsi Jawali. Namun, Wira hanya memandang Dewina sekilas, lalu memalingkan wajah. Gadis berpakaian ungu dan Dewina sama-sama terkejut. Hanya Farel yang memasang senyum, diam-diam dia berpikir bahwa Wira sungguh jago berpura-pura. Silakan duduk, kata Farel, lalu duduk di hadapan Wira. Gadis berpakaian ungu berlutut di samping Farel dan mulai melayaninya. Sementara itu, Dewina berlutut di sebelah Wira untuk melayaninya. Tuan Wahyudi, aku sudah bilang kalau aku akan menjamumu dengan baik. Makanan, pemandangan indah, dan wanita cantik sudah kusiapkan. Malam ini, izinkan Dewina melayanimu, ujar Farel sambil mengedipkan matanya pada Wira. Maksud dari kata-katanya sudah sangat jelas. Wira menghela napas, lalu berkata, Tuan Farel, apa kamu nggak tahu alasan kedatanganku ke Provinsi Jawali kali ini? Mendengar itu, Farel mengerjap dan menjawab, bukannya Tuan Wahyudi datang karena urusan bisnis. Ini cuma alasan kedua. Alasan utamaku datang ke sini adalah untuk menjemput istriku, jelas Wira sambil tersenyum. Farel tidak menyangka Wira masih akan mempertahankan aktingnya dengan menyebut soal sang istri. Namun, Farel tidak peduli, dia kembali tersenyum dan berkata, itu bukan masalah, orang sehebat Tuan Wahyudi wajar saja memiliki beberapa istri. Kurasa, istrimu seharusnya bisa maklum. Wira menghela napas tanpa daya. Sepertinya Farel masih tidak mempercayai ucapannya tempo hari. Tuan Farel, cinta sejatiku adalah istriku. Selain itu, aku nggak menyukai seorang wanita cuma dari kecantikannya. Ada satu pepatah yang bagus. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, ujar Wira. Kata-kata ini membuat Farel dan yang lainnya terkejut. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, gumam Farel. Ini pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata itu benar adanya. Tuan Farel, terima kasih sudah mengundang Dewina untuk memeriahkan suasana. Tapi, kalau kamu punya maksud lain, aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi. Tolong hentikan perahu di tepi danau, aku mau turun, kata Wira sambil berdiri. Farel makin terkejut mendengar kata-kata Wira ini. Mungkinkah dirinya sudah salah menilai Wira? Bukankah Wira itu pria yang bernafsu besar? Mengapa Wira bereaksi seperti ini sekarang? Apakah semua rumor itu salah? Bab 602. Farel menarik napas dalam-dalam. Meskipun terkejut, dia segera mengendalikan ekspresinya. Begitu merasa bahwa dirinya sudah salah paham pada Wira, dia segera berdiri dan berkata, Tuan Wahyudi, aku nggak bermaksud begitu, tapi aku masih ragu. Wira tertegun sejenak mendengar ucapan Farel, lalu dia berkata, ragu dalam hal apa? Farel sontak mengibaskan tangannya. Kemudian, semua orang di sekitar undur diri, bahkan Dewina pun pergi. Di dalam ruangan itu, kini hanya tersisa 3 orang, yakni Farel, gadis berpakaian ungu, dan Wira. Farel memandang Wira dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wahyudi seharusnya tahu kalau aku menyukai orang-orang berbakat. Tempo hari, aku juga bermaksud merekrutmu untuk menjadi penasihat keluarga Barus. Jadi, aku tentu ingin menyenangkan Tuan Wahyudi. Dari informasi yang kudapatkan, kamu tertarik pada wanita cantik. Farel ingin mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang didapatnya, Wira adalah pria mesum yang bernafsu besar. Hanya saja, kata-kata itu sedikit kasar, jadi dia menjelaskan dengan kata-kata yang lebih halus. Wira tersenyum, lalu menatap Farel dalam-dalam dan berkata, baiklah, karena kamu sudah berterus terang, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Terkadang, kamu hanya melihat apa yang ingin kuperlihatkan. Sama seperti saat ini, apa yang kulihat adalah sosok yang ingin kamu perlihatkan padaku. Usai mendengar Wira berkata begitu dan tersenyum tipis, Farel seketika terkejut. Dia menatap Wira dalam-dalam dengan ribuan pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia tiba-tiba paham. Tampaknya, Yuda sudah memberitahu Wira tentang dirinya yang senang menyamar sebagai pria.
Kata-kata Tuan Wahyudi benar-benar bijaksana. Tapi, aku tetap akan mengatakan hal yang sama, pintu keluarga baru selalu terbuka untukmu. Kalau kamu ingin menjemput istrimu, aku bersedia membantumu, ujar Farel. Farel tahu bahwa dirinya harus berusaha menyenangkan Wira bila ingin merekrutnya. Jika dia bisa membantu Wira menjemput sang istri, dia tentu akan mendapat kesan baik dari pria itu. Untuk saat ini, itu saja sudah cukup. Saat Farel benar-benar membutuhkan bantuan di masa depan, dia yakin Wira tidak akan diam saja. Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Farel, tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, tolak Wira. Farel menghela napas, tiba-tiba menyadari bahwa Wira benar-benar pribadi yang sedikit tak terselami. Tadinya, dia mengira pria itu mesum. Akan tetapi, ucapan Wira tadi langsung menepis prasangkanya. Awalnya, Farel juga mengira bahwa Wira akan kesal karena ditegur istana. Tak disangka, pria itu tetap tenang dan acuh tak acuh. Kelapangan dada Wira membuat Farel untuk pertama kalinya gelagapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Wira menolak tawarannya untuk membantu mengeluarkan Wulan dari kediaman Linardi, Farel benar-benar merasa kehabisan cara untuk merekrutnya. Tuan Wahyudi, sekarang aku nggak tahu harus melakukan apa, kata Farel sambil menghela napas. Wira terbahak, lalu berujar, aku mengerti niat baik Tuan Farel. Soal masalah lain, aku nggak tertarik. Tapi, kita bisa kerja sama dalam bisnis. Farel tertegun sejenak. Bisnis. Keluarga Barus adalah keluarga terhormat, mereka sama sekali tidak kekurangan uang. Jadi, Farel sama sekali tidak peduli pada bisnis. Namun, mendengar Wira menawarkan kerja sama bisnis, dia pun berkata setelah memikirkannya sejenak, kalau begitu apa aku boleh tahu bisnis apa yang ada di pikiran Tuan Wahyudi. Bab 603. Wira menjawab sambil tersenyum, kita bisa meminta bantuan Nona Dewina dalam urusan bisnis ini. Farel mengejap, lalu tersenyum. Tanpa basa-basi, dia menangkupkan tangannya seraya berkata, kalau begitu aku pamit dulu. Begitu Farel pergi, Dewina langsung masuk lagi. Wajah cantiknya merona, menunjukkan dirinya yang sedikit malu. Tuan Wira memanggilku, ujar Dewina sambil duduk di samping Wira. Aroma samar yang memabukkan seketika merasuki indera penciuman Wira. Namun, Wira hanya tersenyum dan berkata, Nona Dewina, aku ingin meminta bantuan darimu. Dewina tertegun sejenak, lalu menjawab tanpa ragu, silakan berikan perintah, Tuan. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk membantumu. Dewina tidak punya alasan untuk menolak. Dia tidak hanya ingin memenuhi tugas Farel, tetapi juga menyukseskan misinya sendiri. Wira mengeluarkan sebotol parfum dan memberikannya pada Dewina seraya berkata, Nona Dewina, ini adalah parfum. Kalau disemprot ke pergelangan tangan dan belakang telinga, aromanya bisa bertahan selama beberapa hari. Kamu bisa mencobanya. Dewina terlihat bingung, tetapi begitu meraih botol kecil itu dan membukanya dengan lembut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aromanya wangi sekali, ujar Dewina. Dewina mengikuti arahan Wira dan menyemprot parfum itu sedikit di pergelangan tangan dan belakang telinganya. Mendadak, sekujur tubuhnya dipenuhi aroma memabukkan yang bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Aromanya juga jauh lebih baik dari kantong wewangian. Kalau Nona Dewina menyukainya, kita bisa menjalin hubungan bisnis. Kapanpun Nona Dewina membutuhkannya, aku akan memberikan parfum ini padamu. Tapi, aku harap Nona Dewina bisa membantuku mengiklankan parfum ini dengan menjadi duta promosinya, ujar Wira. Dewina tertegun sejenak, lalu bertanya, iklan. Duta promosi, apa itu? Maksudnya, kamu membantuku memperkenalkan benda ini. Nama parfum ini adalah 1000 aroma, harganya juga nggak mahal, cuma 300.000 per botol. Satu botol bisa digunakan selama setahun, jelas Wira. Saat ini, Dewina baru sadar bahwa Wira ingin meminta bantuannya menjual benda ini. Dia tersenyum dan menyanggupi, karena Tuan Wira membutuhkan bantuanku, aku tentu akan membantu dengan senang hati. Wira pun tersenyum riang. Dengan gadis iklan seperti Dewina, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah penjualan parfum. Dewina tiba-tiba berkata, aku sudah setuju untuk membantu Tuan. Malam ini, Tuan bisa. Mata Dewina memancarkan pesona luar biasa yang menggoda, seolah-olah dia sedang berharap Wira segera menyentuhnya. Melihat ini, Wira segera menjauh sambil berkata, Nona Dewina, kamu salah paham. Bukannya kamu nggak menjual tubuhmu. Harap pertahankan prinsip itu sampai akhir. Tuan, aku bukan binatang buas. Apa kamu harus segitu takutnya padaku? Selain itu, aku memang nggak menjual tubuhku, tapi hari ini aku benar-benar terkesima dan jatuh hati pada Tuan. Kalau Tuan menyukainya, tubuh ini bisa menjadi milik Tuan, ujar Dewina sambil tersenyum. Menurut Dewina, tidak ada seorang pria pun di dunia ini yang dapat menahan godaan dari kata-kata ini. Sayangnya, pendapatnya salah. Wira buru-buru menggeleng dan berujar, Nona Dewina sudah salah paham. Alasanku datang ke sini adalah demi masalah parfum.
Aku berterima kasih karena Nona bersedia membantuku. Tapi, pria dan wanita itu harus saling mengenal dulu sebelum mereka bisa memiliki perasaan pada satu sama lain. Kalau ada perasaan, mereka baru bisa bersama. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Dewina. Setelah itu, Wira pun tersenyum sopan dan keluar dari ruangan. Dia memerintahkan pengemudi untuk melabuhkan perahu, berencana untuk segera pergi. Sementara itu, Opal, Melati, dan Wulan tengah memandangi perahu dari tepi danau. Bab 604. Air mata bercucuran di wajah Wulan saat dia menatap perahu indah di danau dengan putus asa. Nggak mungkin, gumam Wulan dengan getir. Di sampingnya, Opal menggertakkan giginya kuat-kuat. Dia tidak nyaman melihat adiknya sendiri patah hati, tetapi dia juga merasa sangat senang saat membayangkan Wulan akan bercerai dengan Wira. Suasana hati yang rumit ini membuat raut wajahnya tak menentu. Kamu lihat sendiri, kan? Wulan, bukannya aku nggak ingin kamu menjumpai Wira. Suamimu itu brengsek, dulu dia sering memukul dan memarahimu. Sekarang, dia jadi arogan begitu punya uang. Dia begitu berani bersenang-senang dengan wanita dari rumah bordil Vion di depan keluarga Linardi. Pria seperti ini nggak layak untukmu. Hasut Melati tanpa belas kasihan. Bisa dibilang, mereka sudah merencanakan dan memperhitungkan waktunya baik-baik. Begitu Wira naik perahu, keduanya langsung membawa Wulan kemari. Sudahlah, Wulan, ayo kita pulang, ajak Opal sambil menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ketiganya pun naik ke kereta dan pergi dari situ. Tidak lama setelah mereka pergi, perahu merapat ke tepian, lalu Wira turun dengan ekspresi puas. Setelah Wira pergi jauh, sosok Farel baru muncul di geladak lantai 2 perahu. Dia memandang punggung Wira dengan alis berkerut. Aku benar-benar nggak memahami Wira, ujar Farel setelah sekian lama terdiam. Gadis berpakaian ungu di sebelah tertawa dan berujar, baru pertama kalinya aku melihatmu frustrasi. Bukannya perhitunganmu selama ini selalu akurat. Kenapa kali ini bisa gagal? Farel lantas menepuk bokong gadis berpakaian ungu itu dengan keras sambil berkata, gadis busuk, jangan menggodaku lagi. Aku akui, aku memang salah menilai dia. Sekarang, aku jadi makin menghargainya. Gadis berpakaian ungu itu sudah lama tidak melihat Farel bersikap seperti ini, jadi dia terus menggodanya. Oh. Kenapa? Apa kamu tersentuh dengan kesetiaannya sehingga kamu ingin kembali berpenampilan sebagai wanita? Farel tidak marah. Dia hanya menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum, pria seperti ini sangat langka, wanita biasa nggak mungkin nggak tersentuh. Aku bukan wanita biasa, tapi dia tetap saja menarik perhatianku. Selain itu, dia sudah tahu, kalau aku perempuan. Kalimat terakhir Farel membuat gadis berpakaian ungu itu terkejut. Gimana dia bisa tahu? Tanyanya. Paling-paling kekasihmu yang memberitahunya, jawab Farel dengan kesal. Mendengar ini, wajah gadis berpakaian ungu itu tampak sedikit sendu. Dia dan pria impiannya itu sudah tidak mungkin lagi bersama. Sepertinya aku harus mendekati Wira dengan cara baru. Biarpun aku nggak tertarik pada bisnis, aku bisa coba demi dia. Soal istrinya, aku benar-benar ingin membantu, tapi dia nggak menginginkan bantuanku. Ya sudahlah, daripada dia kesal karena aku terlalu ikut campur, ujar Farel lagi. Farel memicingkan mata memandang Dewina yang menawan di lantai bawah. Kemudian, dia tersenyum dan turun dari perahu juga. Setelah Wira kembali ke rumah yang dibelinya di kota itu, Danu dan yang lainnya segera menghampirinya. Danu berkata dengan ekspresi masam, Kak Wira, pertemuanmu dan Dewina di Danau Jawali sudah menyebar ke seluruh provinsi Jawali. Pramana dan Fabrian juga buru-buru menimpali, kami rasa rumor ini disebarkan oleh keluarga Linardi. Wira tahu bahwa kakak iparnya membencinya. Bukan hal yang mengherankan jika dia menyebarkan rumor buruk tentangnya. Gak masalah. Saat waktunya tiba, keluarga Linardi pasti akan melepaskan Wulan, ujar Wira. Kemudian, dia menoleh pada Danu dan bertanya, Danu, apa kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuminta? Danu mengangguk sebagai tanggapan. Saat ini, para pelayan, pedagang, bahkan penyanyi dan pembaca cerita tengah menghebohkan sesuatu di setiap sudut provinsi Jawali. Rumor bahwa menantu keluarga Linardi adalah tukang selingkuh yang tidak bermoral sudah diketahui semua orang. Harus diakui, keluarga Linardi melakukannya dengan sangat baik. Wira menghela napas, ini adalah strateginya saat menghadapi Dirja waktu itu. Bab 605. Tak disangka, keluarga Linardi akan menggunakan strategi Wira sendiri untuk menyerangnya. Namun, ini hanya masalah sepele. Wira sama sekali tidak peduli pada rumor itu. Keesokan harinya, Dewina yang menyanggupi permintaan Wira untuk memasarkan parfum mulai membuat persiapan di rumah bordil Vion. Dewina memegang botol parfum Wira dan berkata sambil tersenyum tipis, Bu Anggi, aku ingin mengadakan pesta dansa di rumah bordil Vion. Anggi adalah penanggung jawab rumah bordil Vion, identitasnya juga diketahui oleh Dewina. Nona Dewina, kamu serius? Tanya Anggi.
Dewina mengangguk dan berujar, apa kamu sudah lupa dengan isi surat dari orang itu? Biar apapun yang terjadi, kita harus memenangkan hati Wira. Bahkan kalau aku harus mengorbankan diriku sendiri. Anggi menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengiyakan. Tak lama, berita bahwa Dewina dari rumah Bordil Vion sekaligus penyanyi nomor 1 di Provinsi Jawali akan mengadakan pesta dansa malam ini menyebar ke seluruh penjuru Provinsi Jawali. Dewina tidak perlu melakukan terlalu banyak usaha. Berita tentang pesta dansa saja sudah cukup membuat banyak pemuda di Provinsi Jawali tertarik. Begitu Wira mendengar kabar itu, dia pun tersenyum puas dan berkata, Danu, sudah saatnya beraksi. Wira memicingkan matanya. Dia harus segera menjemput istrinya dari kediaman Linardi. Takutnya, masalah akan berlarut-larut jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, dia harus mulai melaksanakan strateginya. Mendengar ucapan Wira, Danu pun mengangguk. Kemudian, dia mulai membuka sebuah toko kecil di Provinsi Jawali. Namun, saat ini toko itu sangat sepi. Surat itu sudah bisa diberikan pada Nona Dewina, ujar Wira sambil minum teh dengan hati riang. Kemudian, dia melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, buatkan sesuatu yang enak malam ini. Kemungkinan malam ini kita akan kedatangan tamu. Usai meninggalkan beberapa instruksi, Wira pergi beristirahat. Saat ini, Dewina juga sudah menerima surat dari Wira. Dia mengulum senyum dan berkata, beritahu Tuan Wahyudi, aku akan melakukan yang terbaik. Dewina menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saat lampu menyala terang benderang, rumah Bordil Vion sudah dipenuhi orang. Hari ini adalah pesta dansa Dewina. Dia sudah lama nggak muncul di depan umum loh. Iya, ini kesempatan langka. Bukannya tadi malam Dewina dan menantu pecundang keluarga Linardi menghabiskan malam bersama di Danau Jawali. Kenapa dia mengadakan pesta dansa malam ini? Jangan-jangan dia mau berhenti jadi kupu-kupu malam ya? Saat ini, ada banyak orang yang berspekulasi di seluruh provinsi Jawali. Keluarga Linardi tentu saja juga mendengar tentang pesta dansa itu. Opal tidak peduli dengan urusan rumah Bordil Vion, dia hanya mengkhawatirkan adiknya. Namun, Melati merasa sedikit curiga. Apa yang direncanakan Wira? Gumam Melati. Di bawah spekulasi semua orang, rumah Bordil Vion yang dihiasi lampu warna-warni dipenuhi dengan lautan manusia malam itu. Saat keramaian sudah mencapai puncaknya, musik dibunyikan dan seorang wanita cantik perlahan berjalan masuk. Wanita itu bak bulan yang menggantung di langit dan seperti dewi-dewi dalam lukisan, begitu cantik dan memesona. Senyumnya, tutur katanya, dan setiap gerak-geriknya sungguh memabukkan. Rupa dan setiap aspek dalam dirinya begitu menawan. Begitu pula dengan aroma memikat yang tercium dari tubuhnya dan menyebar di seluruh rumah Bordil Vion. Wangi sekali, puji orang-orang. Bab 606. Aroma ini sangat memabukkan. Seiring dengan kedatangan Dewina, wanginya perlahan memenuhi seluruh rumah Bordil Vion. Saat Dewina menari dengan anggun, aroma memabukkan itu menjadi lebih kuat. Semua orang terkejut saat menciumnya. Wangi banget, kenapa Dewina bisa sewangi ini hari ini? Ya, kantong wewangian apa ini? Kenapa aromanya begitu enak? Semua orang di sana merasa kaget. Usai tarian indahnya selesai, Dewina berkata sambil tersenyum, semuanya, apa kalian penasaran dengan aroma tubuhku? Sambil bicara, Dewina mengibaskan lengan panjangnya. Aromanya yang menyenangkan kembali tercium. Iya, Nona Dewina, kantong wewangian apa ini? Toko mana yang membuatnya? Wanginya unik sekali. Aromanya harum, tapi nggak menyengat. Tahan lama, tapi nggak memuakkan. Rasanya seperti wangi yang tercium di taman bunga. Semua orang menyampaikan pendapat mereka dengan takjub dan bertanya penuh rasa penasaran. Dewina berujar, benda ini namanya parfum, produk yang dibuat oleh Tuan Wira dan Nona Wulan. Namanya adalah 1000 aroma. Satu botol kecil saja bisa digunakan selama setahun. Kalau kalian menyukainya, kalian bisa membelinya di toko cinta abadi di timur kota. Ucapan Dewina membuat orang-orang di sana tercengang. Semuanya kebingungan dengan kata-kata itu. Apa, benda ini buatan Wira dan Nona Wulan? Bukannya mereka berdua sudah berpisah? Ya, kudengar Nona Wulan akan menikah lagi dengan putra gubernur. Dewina berkata, itu cuma rumor. Hubungan Tuan Wira dan Nona Wulan sangat baik. Kalau enggak, mereka nggak mungkin membuka toko parfum di Provinsi Jawali. Ada lagi, rumor perselingkuhan antara aku dan Tuan Wira itu nggak benar. Tolong berhenti menyebarkan rumor itu, kami cuma berteman. Orang bijak nggak akan percaya pada rumor. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Kalau Dewina sudah bilang begitu, harusnya itu benar, kan? Ya, menurutku begitu. Wira cuma seorang pengusaha, dia nggak akan dipekerjakan istana untuk selamanya. Sementara itu, Nona Dewina sangat luar biasa, Wira nggak pantas untuknya. Betul, mungkin saja pertemuan di Danau Jawali kemarin itu cuma untuk membahas penjualan parfum ini.
Di antara kerumunan itu, prajurit pasukan Zirah Hitam dan Danu yang berdiri tidak jauh di samping tertawa. Ini baru langkah pertama. Metode terbaik untuk menepis rumor adalah dengan mengklarifikasi dan memberikan bimbingan pada saat yang sama. Danu awalnya merasa ragu. Namun, tampaknya semua orang di sini percaya pada kata-kata Dewina. Usai menunaikan tugasnya, Dewina naik ke lantai atas sambil tersenyum. Pesta dansa hari itu pun berakhir. Setelah itu, toko kecil Wira di sebelah timur kota langsung menjadi populer. Sesuai prediksi, parfum ini seketika laku keras. Walaupun harga 300.000 per botol terasa cukup menguras dompet, tapi nyatanya juga tidak terlalu mahal karena bisa digunakan setahun. Apalagi, wanginya sangat harum. Anak-anak keluarga kaya di Provinsi Jawali sangat menyukainya. Hanya dalam beberapa jam, parfum di toko sudah ludes terjual. Semuanya, kalian gak perlu khawatir kalau kehabisan. Istriku sedang mengembangkan parfum baru. Pada saatnya nanti, semuanya pasti bisa membeli parfum yang memuaskan, ujar Wira. Masalah ini seketika menyebar ke seluruh Provinsi Jawali. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan semua orang adalah rumor perpisahan Wulan dan Wira ternyata tidak benar. Ketika keluarga Linardi menerima berita itu, Opal langsung naik darah. Brengsek, pria itu benar-benar licik, seru Opal. Bab 607. Opal tidak menyangka bahwa Wira berani melakukan hal seperti ini. Bawahannya menjelaskan, Tuan Muda Opal, sekarang semua orang di Provinsi Jawali sudah tahu bahwa Nona Wulan dan Wira sebenarnya nggak benar-benar bercerai. Jadi, rumor yang kita sebarkan sebelumnya, mungkin. Raut wajah Opal terlihat sangat suram. Sementara itu, ketika Melati mendengar tentang kabar ini, dia sangat marah hingga membanting mangkuk. Opal yang sangat emosi pun memaki, bisa-bisanya Wira si bajingan itu membuat Dewina membelanya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku nggak akan pernah mengizinkan dia untuk menjemput Wulan. Usai mengatakan itu, Opal mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar dari kediaman Linardi. Sementara itu, Wulan tentunya juga telah mendengar kabar tersebut. Tidak ada rahasia yang bisa tersimpan selamanya, apalagi di kediaman Linardi. Dengan adanya Farel yang membantu secara diam-diam, bukanlah hal sulit bagi Wulan untuk menerima kabar ini. Toko cinta selamanya, suamiku ternyata memang nggak mengkhianatiku, ucap Wulan yang sangat bersemangat. Saat ini, Wulan enggan membuang waktu lagi. Dia ingin pergi dari kediaman Linardi untuk menemui Wira. Namun, pengawal di luar halaman sama sekali tidak membiarkannya keluar. Hal ini membuat Wulan merasa sangat cemas. Wira pasti akan tahu tentang situasiku sekarang, ucap Wulan yang merasa lega. Selama Wira masih menyukainya, dia akan memiliki cukup keberanian untuk menunggu sampai suaminya itu menjemputnya dari kediaman Linardi. Pada saat ini, Danu telah kembali ke sisi Wira dan tak kuasa bertanya, Kak Wira, meskipun kabarnya sudah tersebar, apakah keluarga Linardi benar-benar akan mengantarkan Kak Wulan kemari? Wira berkata sambil tersenyum, hanya dengan trik kecil ini, tentunya nggak akan. Tapi, keluarga Linardi pasti akan merasa nggak nyaman. Tunggu saja, kita sudah bisa bertemu dengan Wulan besok. Setelah Wira berkata demikian, terdengar suara kemarahan dari luar halaman. Wira, keluarlah. Mendengar suara ini, Wira sontak berkata sambil tersenyum, biarkan kakak iparku masuk. Perjamuannya juga sudah siap, jadi tolong antar dia kemari. Tidak lama kemudian, Opal masuk dengan ekspresi kesal. Saat melihat Wira menyiapkan perjamuan, dia pun makin emosi sehingga berseru, Wira, aku sudah mengatakan bahwa Wulan akan memutuskan hubungan denganmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wira mengabaikan pertanyaan dari Opal dan sebaliknya malah bertanya, Kak, aku tahu bahwa kamu nggak menyukaiku, tapi ketulusanku untuk Wulan nggak pernah berubah. Entah kamu percaya atau enggak, aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aku akan memperlakukan Wulan dengan baik, aku juga nggak akan membiarkan siapapun merebut Wulan dariku. Wira menatapnya dengan tegas dan enggan mengalah. Sementara itu, Opal berkata dengan tatapan yang dingin, kamu nggak bisa menentukan hal ini. Wira hanya meresponsnya dengan menghela napas. Kemudian, dia menuangkan anggur dan berkata sambil tersenyum, Kak, bagaimana kalau kamu duduk dulu? Kita bisa membicarakannya baik-baik. Perkataan Wira membuat Opal tertegun sejenak. Dia mencibir dingin, lalu duduk di hadapan Wira dan menegaskan, nggak peduli apapun yang kamu katakan hari ini, aku nggak akan menyerahkan Wulan kepadamu. Wira tidak terkejut dengan jawaban Opal. Dia memang melakukan semua ini untuk memaksa Opal datang menemuinya. Rumor dibantah dengan fakta. Keluarga Linardi membuat pernyataan bahwa Wira meninggalkan Wulan demi wanita lain, sementara dirinya menyatakan bahwa hubungannya dengan istrinya sangat baik dan cinta mereka akan bertahan selamanya. Jika diperbandingkan, rumor di keluarga Linardi hanyalah obrolan sehari-hari yang tidak berarti. Akan tetapi, Wira malah mengaitkan masalah ini dengan bisnis parfum. Pria itu bahkan mengaku bahwa dirinya dan Wulan merancang parfum bersama. Hal ini jelas membuktikan bahwa rumor yang beredar sebelumnya itu palsu.
Apakah pasangan yang hendak bercerai akan merancang parfum bersama? Selain itu, bagaimana mungkin mereka akan membuka bisnis parfum bersama? Apabila Wira benar-benar berselingkuh, lantas apa alasannya untuk mengaitkan bisnis parfumnya dengan Wulan? Pasangan yang sudah hampir bercerai, tidak mungkin melakukan hal semacam ini, bukan? Bab 608. Tentunya, tujuan Wira melakukan ini adalah untuk menyebarkan kabar tersebut ke dalam kediaman Linardi. Dia ingin memberitahu istrinya bahwa dia telah datang ke Provinsi Jawali untuk menjemputnya. Selama Wulan mengetahui kabar ini, rencana keluarga Linardi akan hancur dengan sendirinya. Wira memahami karakter Wulan, jadi ketika dia melihat Opal yang bersikap seperti ini, dia makin yakin tentang rencana keluarga Linardi. Saat ini, Wira hanya tersenyum ketika meminum anggurnya. Kemudian, dia berkata, "Kak, aku tahu kamu meremehkanku. Sepanjang hidupku, aku juga nggak peduli, apakah orang lain memandangku rendah atau nggak. Apa yang aku inginkan hanyalah membiarkan orang yang kucintai bisa menjalani sisa hidupnya dengan bahagia." Wira menimpali, "Aku sama sekali nggak tertarik untuk menjadi pejabat istana ataupun mendapatkan kejayaan, pengakuan, dan keuntungan. Aku juga nggak memiliki ambisi besar, kamu sendiri tahu tentang itu. Daripada berjalan di atas batu licin, lebih baik hidup dengan santai. Aku kepribadian Wulan, dia nggak akan mengecewakanku. Aku bisa bersumpah bahwa aku juga nggak akan mengecewakannya. Kalau kamu benar-benar peduli dengan adikmu, tolong biarkan kami bersatu kembali," ucap Wira dengan tulus. Wira tahu bahwa meskipun Opal selalu merendahkan dirinya, dia sangatlah menyayangi Wulan. Terlebih lagi, dia juga seorang cendekiawan sehingga mampu memahami prinsip-prinsip ini. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Wira, Opal sangat terkejut dalam hatinya. Dia mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam seteguk, tetapi masih tidak berkata apapun. "Kamu juga tahu bahwa saat ini istana dalam keadaan kacau. Siapa yang bisa tahu kapan negara ini akan damai? Aku tahu bahwa perkataanku mungkin terkesan kasar, tapi kamu pasti memahami maksudku. Kalian mungkin bisa melindungi Wulan sekarang, tapi apakah itu benar-benar bisa memberikannya kebahagiaan?" Usai mendengar perkataan Wira, Opal pun menghela napas. Sejujurnya, sebagai seorang cendekiawan, dia tentu memahami bahwa keadaan istana sangat kacau saat ini. Hanya saja, dia tidak berani melontarkannya secara langsung. Akan tetapi, begitu mendengarkan apa yang dikatakan Wira, dia sontak paham dalam hatinya. "Kak, kamu pasti sudah mendengar banyak hal tentangku. Gak peduli apakah itu benar atau palsu, ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu, sebaiknya jangan terlibat dalam urusan istana. Karena orang yang berkuasa saat ini, bukanlah penguasa yang baik," ucap Wira. Setelah mendengar perkataan Wira, Opal benar-benar terkejut. Bagaimana bisa Wira mengucapkan kata-kata yang menista raja seperti ini dengan begitu mudahnya? Apakah orang ini masih adalah Wira yang gemar bermain wanita, berjudi, juga merupakan sampah yang tidak bisa diandalkan itu? Wira berkata seraya tersenyum, "Kak, kita sudah mengobrol terlalu lama. Ayo, silakan cicipi makanannya." Pada saat ini, Opal menatap ke arah meja makan yang telah disiapkan dan sontak tercengang. Bahkan, dia sendiri belum pernah mencicipi makanan seperti ini sebelumnya. Akan tetapi, aroma yang harum membuatnya tidak bisa menahan diri dan segera meraih peralatan makan. Setelah mencicipinya, rasa nikmat dari makanan yang disajikan membuat Opal kagum. Pria itu tak kuasa bertanya, "Makanan apa ini? Enak sekali." Wira menjawab sambil tersenyum, "Ini disebut hotpot. Wulan sangat menyukai makanan ini." Satu kalimat dari Wira membuat Opal mengambil napas dalam-dalam dan tertegun di tempat. Setelah itu, dia menatap Wira dengan serius dan tiba-tiba tersenyum. "Wira, kamu benar-benar sudah berubah. Dulu, kamu bahkan gak punya cukup keberanian untuk menatap mataku secara langsung, tapi sekarang. Saat duduk di sana, kamu memancarkan aura percaya diri yang membuatku terkejut," ucap Opal dengan jujur. Perkataannya ini membuat Wira tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata, "Setelah lama nggak bertemu, kita tentu nggak boleh menilai orang lain dengan cara yang sama lagi. Kak, ini adalah pertama kalinya kita mengobrol sambil meminum anggur, kan?" Wira menimpali, "Suatu hari nanti, kalau kamu merasa jenuh dengan kehidupan sekarang atau lelah karena menjalani hidup dengan sangat berhati-hati, datanglah ke Dusun Darmadi. Tempat itu memang bukan surga, tapi bisa membawakan kebahagiaan." Wira mengangkat gelasnya lagi saat berkata demikian. Hal ini membuat Opal mengambil napas dalam-dalam tanpa berkata apapun. Usai makan malam, Opal akhirnya berdiri dan berkata, "Terima kasih atas jamuan hari ini. Datanglah ke kediamanku besok." Begitu mendengar kata-kata tersebut, Wira juga sontak berdiri. Dia segera membungkuk hormat sembari berkata, "Terima kasih, Kak." Bab 609. Opal berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan gak memberi hormat kepadaku saat melihatku tadi. Setelah tujuanmu tercapai, kamu baru menjadi begitu sopan, ya?"
Wira menggeleng sembari menjelaskan, bukan, salam ini adalah penghormatan tulus dariku. Kak Opal adalah seorang kakak yang baik dan patut dihormati. Kalau tentang yang tadi, Kak, sejujurnya walaupun gak mengatakannya secara langsung, aku sebenarnya meremehkanmu dalam hatiku. Opal tiba-tiba tertawa, lalu bertanya, kamu meremehkanku. Hahaha sungguh menarik. Wira segera menjelaskan dengan acuh tak acuh, aku meremehkanmu karena sebagai seorang pria, kehormatan dan kejayaan keluarga Linardi seharusnya nggak berkaitan dengan wanita. Sebagai seorang pria, kenapa kamu malah bergantung pada wanita untuk menggapai sesuatu di dunia ini? Opal tersentak oleh kata-katanya. Saat ini, dia baru memahami maksud Wira dan cukup terkejut, meskipun merasa ada yang aneh karena kata-kata tersebut dilontarkan oleh Wira. Akan tetapi, tidak ada yang salah dengan perkataan Wira. Seorang pria yang ingin menggapai sesuatu di dunia ini, sama sekali tidak perlu mengandalkan wanita. Opal mengangguk dan juga dalam-dalam kepada Wira. Kemudian, dia berkata, aku sudah belajar darimu hari ini. Wira buru-buru membalas, Kak, perkataanmu terlalu berlebihan, aku masih sosok yang enggak itu. Mendengar hal ini, Opal tidak berkomentar lebih lanjut dan langsung pergi. Begitu pulang ke kediaman Linardi, dia langsung mendatangi Wulan. Saat melihat adiknya yang begitu tenang, Opal sangat terkejut sehingga bertanya, Wulan, kamu sudah tahu semuanya, kan? Wulan hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Opal kembali bertanya, Wulan, aku sangat penasaran, kenapa kamu begitu percaya padanya? Wulan berpikir sejenak, lalu berkata, karena dia adalah suamiku. Dia sudah berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia menghormati semua orang. Aku hanyalah seorang wanita dan gak memiliki pengetahuan seperti seorang cendekiawan, tapi aku memahami sebuah prinsip. Opal sangat penasaran sehingga tak kuasa bertanya, prinsip apa yang kamu maksud? Wulan menjawab, baik atau buruknya seseorang seharusnya ditentukan oleh perasaan sendiri, bukan mendengarkan perkataan orang lain. Wulan membuat Opal terdiam. Setelah beberapa saat, dia pun menghela napas seraya berkata, awalnya, aku berpikir bahwa Wira masih sama seperti dulu. Tapi, hari ini aku baru benar-benar mengenalnya. Jadi, aku sudah membuat keputusan. Terlepas dari apa yang ayah atau Harsa katakan, aku akan membiarkan kalian bertemu kembali sebagai suami istri. Menurutku, kamu akan lebih bahagia bersamanya daripada tinggal di kediaman Linardi. Dia akan datang menjemputmu besok, kamu pergilah bersamanya, timpal Opal. Setelah mengatakan itu, Opal langsung pergi dan sana. Sementara itu, dia tidak berkomentar lebih banyak tentang Melati. Sebab, istrinya sebenarnya hanya melontarkan pendapat. Meskipun Melati juga bertindak kebaikan keluarga Linardi, Opal merasa bahwa dia seharusnya lebih percaya pada intuisinya sendiri. Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Wira, dia benar-benar tidak lagi percaya pada rumor. Adapun tentang konsekuensinya, Opal tidak terlalu memikirkannya. Sebab, dia sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Opal merenung sembari berkata, penulis 4 kalimat Wahyudi, pantang menyerah. Tampaknya aku benar-benar perlu mengenal Wira dengan lebih baik lagi. Keesokan paginya, Wira lagi-lagi datang ke kediaman Linardi dengan membawa hadiah-hadiah yang belum sempat diserahkannya terakhir kali. Kali ini, tidak ada lagi perlakuan kasar seperti sebelumnya. Sebaliknya, Opal malah menyambutnya dengan ramah. Momen ketika Wulan melihat suaminya, dia tidak bisa menahan air mata lagi dan langsung berlari ke dalam pelukan Wira. Wira sendiri juga sangat tersentuh. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa bertemu dengan istrinya lagi. Kemudian, dia segera berkata, sayang, maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama. Bab 610. Setelah menjemput istrinya, Wira merasa sangat bahagia. Di sisi keluarga Linardi, ekspresi Melati tampak sangat suram. Namun, Opal yang melihat hal ini hanya bisa menghela napas. Wira tidak berniat untuk makan di kediaman keluarga Linardi. Ditambah dengan sikap Melati yang tidak ramah, Opal pun tidak mengatur perjamuan untuk mentraktir Wira. Terlebih, dia juga memiliki rencananya sendiri. Wira, karena kamu sudah menjemput Wulan, mulai sekarang. Keluarga Linardi dan keluarga Darmadi nggak memiliki dendam lagi, ucap Opal kepada Wira. Kemudian, Opal menoleh ke arah adiknya, lalu berkata, Wulan, karena kamu adalah istri Wira, hidup atau matimu adalah urusan keluarga Darmadi. Kamu sudah nggak punya hubungan dengan keluarga Linardi. Opal mengatakannya dengan ekspresi yang serius. Hal ini pun membuat Wulan tertegun sejenak, lalu segera bertanya, Kak, apa yang kamu katakan? Opal tidak berkata apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung melambaikan tangan dan memerintahkan bawahannya untuk mengusir Wira dan Wulan dari kediaman. Wulan merasa sangat terluka, sementara Wira hanya menghela napas. Dia mampu memahami maksud dari tindakan Opal. Setelah membawa istrinya pulang ke rumah, Wira akhirnya berkata, sayang, kamu nggak perlu terlalu sedih. Sebenarnya, kakakmu itu hanya pura-pura di depan orang lain.
Wulan tidak memahami perkataan Wira sehingga bertanya, apa maksudmu? Wira memeluk Wulan sambil tersenyum, lalu tak kuasa berkata, seharusnya tahu bahwa kakakmu sangat menyayangimu. Kata-katanya memiliki makna yang dalam. Kamu begitu cerdas, seharusnya bisa memahami maksudnya, kan? Setelah mendengar perkataan Wira, Wulan pun berpikir sejenak, lalu tak kuasa berkata, jadi, maksudmu kakakku sengaja mengucapkannya agar memutuskan hubungan dengan kita. Dia mengatakannya supaya anggota keluarga Linardi menghentikan rencana pernikahanku dengan putra gubernur. Wira menyentuh hidung Wulan yang imut sembari berkata, ya, itu salah satu alasannya, tapi bukan satu-satunya. Hah? Apakah ada yang lain? Tanya Wulan dengan penasaran. Wira segera menjawab, tentu saja. Saat ini, suasana di istana berubah dengan cepat. Gak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Jadi, tindakan kakakmu ini juga bertujuan agar kita memutuskan hubungan dengan dia. Bagaimanapun, reputasiku saat ini nggak begitu baik. Situasi keluarga Linardi juga sangat rumit. Kalau kita bersatu, bukankah malah akan membuat semuanya menjadi makin rumit? Jelas Wira. Dia berhasil menebak pemikiran Opal dan merasa setuju dengannya. Kadangkala, ketika sudah memahami inti masalah, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa yang terlihat dari luar. Ternyata begitu, ucap Wulan yang akhirnya paham. Akan tetapi, hatinya masih saja terasa berat. Sayang, kamu nggak perlu terlalu memikirkannya, ini adalah solusi terbaik. Kemarilah, setelah lama nggak berjumpa, biarkan aku melihatmu. Aku ingin melihat apakah ada yang berubah darimu, ucap Wira sambil terkekeh-kekeh. Hal ini membuat Wulan merasa malu, tetapi wajah cantiknya malah memerah. Meskipun sudah lama tidak bersama, Wira masih mampu mengendalikannya. Bagaimanapun, ada sesuatu di dalam hatinya yang perlu disampaikan kepada Wulan. Wira tiba-tiba berkata dengan serius, sayang, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Wulan terkejut mendengarnya, lalu dia segera menjawab, sayang, kamu adalah kepala keluarga. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Wira sangat tersentuh oleh kata-kata itu, tetapi dia menggelengkan kepala sembari berkata, enggak, kamu adalah istriku. Kamu adalah belahan jiwaku. Tanpamu, kita bukanlah keluarga yang utuh. Jadi, kamu juga boleh mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga kita. Wulan merasa hangat di dalam hatinya. Dia bersandar di dada Wira, lalu menggeleng sembari berkata, aku memahami maksudmu. Tapi, aku hanyalah seorang wanita lemah, jadi aku nggak berani terlalu mengendalikanmu. Wira melanjutkan seraya tersenyum, sebenarnya begini, Nona Dian dari keluarga Wibowo dia. Petik 2. Wulan menyela perkataan Wira dengan berkata, sayang, aku mendukungmu. Kalau kamu menyukai Nona Dian, aku akan memperlakukannya seperti adikku sendiri. Bab 611. Tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan dalam perkataan Wulan. Hal ini membuat Wira merasa lumayan terkejut sehingga bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui maksudku? Tanya Wira. Wulan menjawab sambil tersenyum, aku hanya menebaknya. Wira pun bertanya lagi untuk memastikan, jadi, apa kamu nggak marah? Enggak, aku mengerti etika sosial, jadi tentunya nggak akan peduli. Apalagi, suatu saat nanti kamu pasti akan memiliki istri kedua. Kalau terlalu keras kepala, bagaimana bisa aku menjadi istri pertama yang baik? Selain itu, memiliki tempat di hatimu sudah cukup bagiku. Manusia itu nggak boleh terlalu serakah, ucap Wulan dengan nada serius. Hal ini membuat Wira merasa sangat lega. Meskipun dia merasa bersalah karena memiliki perasaan terhadap wanita lain, dia juga memahami bahwa latar belakang budaya yang berbeda dapat memberikan pandangan yang berbeda tentang sebuah hubungan. Lantaran Wira menerima pendidikan dari dunia lain, di mana berlaku sistem monogami, Wira selalu merasa gelisah ketika memiliki perasaan terhadap wanita lain dalam posisinya yang sudah beristri. Akan tetapi, perkataan Wulan membuat Wira sontak mengerti. Para wanita di sini hanya menginginkan posisi di hati suaminya. Hal tersebut sudah cukup bagi mereka. Sayang, jangan khawatir. Aku lebih memilih untuk mengecewakan dunia ini daripada mengecewakanmu, janji Wira. Perkataannya membuat Wulan makin terharu, tetapi wanita itu malah berkata, jangan sayang, tolong jangan berkata seperti itu. Bisa mendapatkan perhatianmu adalah hal terbaik dalam hidupku. Keduanya berinteraksi dengan sangat mesra. Setelah berpisah cukup lama, gairah mereka telah membeludak sekarang. Sayang, sekarang masih siang hari, protes Wulan dengan nada lembut. Namun, sayangnya Wira tidak peduli. Ketika dia hampir memuaskan hasratnya, suara Danu tiba-tiba terdengar dari luar. Kak Wira, ada surat kunjungan untukmu. Wira cukup kaget sehingga langsung bertanya, surat kunjungan? Surat kunjungan dari siapa? Setelah itu, Danu baru berkata, ini adalah surat kunjungan Dewina dari rumah Bordil Vion. Wira sontak merasa canggung, dia memandang Wulan yang ditimpa olehnya, lalu berkata, sayang, kalau aku mengatakan bahwa kami benar-benar nggak punya hubungan,
apakah kamu akan percaya? Wulan mengerucutkan bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum, kenapa kamu begitu tegang? Aku pasti akan percaya padamu. Tapi, Nona Dewina pasti mengunjungimu untuk alasan tertentu. Jangan membuatnya menunggu lama. Kemudian, Wulan pun mendorong Wira dan mulai berpakaian dengan rapi. Sementara itu, Wira hanya bisa menghela napas dan berpikir untuk melakukannya lagi nanti malam. Setelah berpakaian rapi, Wira langsung membuka pintu dan pergi ke ruang tamu. Pada saat ini, Dewina telah duduk di sana. Dia tampak tersenyum manis ketika melihat Wira. Tuan Wira, maaf karena aku tiba-tiba datang ke sini. Aku nggak menimbulkan masalah untukmu, kan? Tanya Dewina. Wira hanya melambaikan tangan sembari berkata, ini bukan masalah besar. Jadi, ada apa Nona Dewina datang kemari? Dewina lagi-lagi tersenyum lagi, lalu berkata, aku tentu ingin menyampaikan beberapa hal dengan berkunjung ke rumah Tuan. Pertama, Tuan sudah berjanji tentang parfum. Jangan melupakan hal itu. Wira segera mengangguk sembari berkata, jangan khawatir, Nona Dewina. Tentu saja aku mengingatnya. Kemudian, Dewina menutupi tawanya dengan tangan, lalu melanjutkan, hal kedua adalah selamat kepada Tuan Wira karena akhirnya berhasil menjemput Kak Wulan. Aku datang kemari untuk mengucapkan selamat kepadamu. Wira sontak tertawa terbahak-bahak setelah itu, menangkupkan tangan seraya berkata, Nona Dewina, kamu sungguh niat. Jadi, apa hal ketiga? Kedua hal pertama tampaknya tidak terlalu penting. Dewina juga tidak mungkin datang secara khusus hanya untuk itu. Sesuai dugaan, setelah Wira menanyakan hal ketiga, ekspresi Dewina tiba-tiba berubah menjadi agak serius. Kemudian, wanita itu berkata, hal ketiga adalah, gubernur dan putranya telah kembali setelah melakukan inspeksi di 3 kabupaten. Mereka sudah tahu tentang hal ini. Bab 612. Saat Wira mendengar kabar ini, dia langsung mengernyit. Dewina menjelaskan, setelah insiden terakhir dengan bangsa Agrel, istana telah memerintahkan para gubernur di seluruh provinsi untuk mulai merapikan administrasi daerah mereka. Gubernur Provinsi Jawali, Lukman Marino, juga pergi untuk menginspeksi 3 kabupaten di sekitar sini. Pada saat bersamaan, dia juga membawa putranya. Hari ini, mereka telah kembali ke kantor Gubernur Provinsi Jawali, timpal Dewina. Setelah Dewina menyampaikan informasi ini, meskipun Wira terkejut, dia tidak terlalu memusingkannya. Sebab, dia tidak memiliki konflik langsung dengan Lukman. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dihubungkan dengannya, hanyalah upaya keluarga Linardi untuk menjodohkan istrinya dengan putra Lukman. Namun, kini keluarga Linardi telah memutuskan hubungan mereka secara resmi. Tidak akan mudah bagi Lukman untuk mencari masalah dengan Wira. Selain itu, mengenai putra Lukman, Wira juga tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah menikahi Wulan secara sah. Orang itu tidak mungkin akan mencoba merebut Wulan, bukan? Pemerintah memang tidak memiliki kesan baik terhadap Wira, bahkan mencelanya, tetapi Wira yakin bahwa dia memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Nona Dewina, terima kasih atas informasinya, ucap Wira sambil tersenyum. Dewina menggelengkan kepala seraya berkata, Tuan Wira, kamu nggak perlu sungkan. Karena kita adalah teman, masalah sepele seperti ini nggak perlu dipikirkan. Hanya saja, Tuan Wira, kamu memiliki pengetahuan yang luas dan rencana untuk menjaga kedamaian dan stabilitas negara, tapi kamu malah mendapatkan perlakuan yang nggak adil. Kamu benar-benar sangat malang. Saat perkataan ini dilontarkan, Wira pun menatap Dewina dengan agak terkejut. Apa maksud dari wanita ini? Apakah seorang diva seperti Dewina benar-benar peduli dengan urusan istana? Melihat ekspresi terkejut Wira, Dewina hanya tersenyum dan melanjutkan dengan lembut, Tuan Wira, tolong jangan salah paham. Aku hanya berbasa-basi saja, tapi di dunia yang kacau ini, kita semua mencari cara untuk melindungi diri sendiri, juga mencari jalan keluar. Kita menjadi akrab dengan begitu cepat, jadi kalau Tuan membutuhkan bantuan, aku siap untuk memberikan petunjuk. Wira memandang Dewina dengan tajam. Perkataan wanita ini mengandung makna tersirat. Jalan keluar yang mana? Jalan keluar apa yang dimaksud olehnya? Wira sangat ingin mencari tahu lebih lanjut, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menerima tawaran apapun dari kedua penasihat, termasuk keluarga Barus. Tentunya, Wira tahu bahwa Dewina bukanlah utusan dari keluarga Barus yang datang untuk mendekatinya. Wira telah mengatakannya dengan sangat jelas kepada Farel, sementara orang itu juga mampu memahaminya. Kalaupun masih ada upaya dari Farel untuk mendekatinya, dia pasti tidak akan mengutus Dewina. Jadi, siapa yang mungkin akan mengutus Dewina? Wira buru-buru tersenyum, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, perkataan Nona Dewina memang membuatku terkejut sejenak, tapi aku adalah orang yang independen. Aku menghargai niat baik Nona Dewina. Meskipun Wira sangat penasaran, dia tidak akan bertanya lebih lanjut tentang dalang di balik Dewina. Selama tidak menanyakannya, dia tidak akan terkena masalah. Dewina juga hanya bisa tersenyum.
Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas lebih lanjut, jadi dia juga tidak dapat berterus terang. Kemudian, Dewina pun berkata, Tuan Wira, kalau begitu aku pamit dulu. Oh iya, aku hampir lupa, aku mendengar bahwa beberapa hari lagi akan ada kompetisi puisi Nasaka. Para pemuda dan pemudi dari provinsi akan hadir. Kalau Tuan berminat, jangan lupa untuk ikut. Usai Dewina berkata demikian, dia langsung pamit. Setelah wanita itu pergi, Danu yang berdiri di depan pintu sepanjang waktu, sontak menarik napas dalam-dalam. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Bab 613. Danu berucap, Kak Wira, gubernur sudah kembali. Apa? Wira tahu Danu cemas, tetapi Wira hanya menggeleng dan menyahut, gak masalah. Kamu tenang saja, Wira tidak terlalu mengkhawatirkan gubernur. Namun, dia sangat kebingungan dengan Dewina. Keesokan paginya, Pramana mencari Wira dan berujar dengan ekspresi khawatir, Paman Wira, gawat. Sepertinya Fabrian dijebak. Wira kaget mendengar ucapan Pramana, lalu bertanya, dijebak. Ada apa? Pramana pun menceritakan kejadiannya. Fabrian datang ke Provinsi Jawali karena mempunyai perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair di Provinsi Jawali. Leluhur keluarga Omair memiliki bisnis produksi kain sehingga sangat kaya. Setelah menjalankan bisnis ini secara turun-temurun, keluarga Omair menjadi sehebat sekarang ini. Awalnya, penyokong keluarga Omair adalah keluarga Gumilar. Namun, keluarga Omair hampir terlibat masalah putro. Jadi, saat itu, pernikahan ini tidak pernah diungkit lagi. Lagi pula, usia Fabrian dan putri keluarga Omair masih muda. Kali ini, Fabrian mendatangi kediaman keluarga Omair. Alhasil, Fabrian bukan hanya tidak bertemu putri keluarga Omair, dia juga marah-marah di perjamuan. Pramana menjelaskan, keluarga Omair mengundang seorang teman. Katanya, orang ini bekerja sebagai pengurus di kediaman gubernur. Pengurus itu menyindir Paman Putro sehingga Fabrian gak bisa menahan emosinya. Fabrian memarahi pengurus itu dengan kasar sampai-sampai menyindir faksi penasihat kanan. Wira mengernyit begitu mendengar cerita Pramana. Tampaknya, keluarga Omair sengaja berbuat seperti ini. Jelas-jelas, mereka tahu masalah Putro, tetapi malah sengaja memancing emosi Fabrian. Keluarga Omair memanfaatkan gubernur untuk mencelakai Fabrian. Wira bertanya, di mana Fabrian? Dia ada di kediaman keluarga Omair. Mereka takut sehingga memaksa Fabrian pergi ke kediaman gubernur untuk meminta maaf dan sekalian membatalkan perjanjian pernikahan, jawab Pramana. Dia juga baru menerima kabar pagi ini. Wira sangat cemas. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena sibuk mengurus masalah istrinya sehingga melupakan urusan Fabrian. Sesudah mempertimbangkannya sejenak, Wira berujar, kita pergi ke kediaman keluarga Omair dan bawa hadiah. Meskipun tidak ingin pergi, Wira juga harus menemui keluarga Omair demi Fabrian. Saat ini, Fabrian berada di kediaman keluarga Omair dan ekspresinya tampak masam. Sementara itu, kepala keluarga Omair, Naufal, yang juga merupakan calon mertua Fabrian tampak marah. Naufal mendengus dan berkata, Fabrian, pernikahan ini memang sudah ditetapkan sejak awal, tapi sekarang berbeda dengan dulu. Jadi, sebaiknya kamu mundur saja. Selain itu, kamu membuat keributan setelah makan semalam. Apa kamu tahu siapa orang itu? Dia itu pengurus kediaman gubernur, tapi kamu malah menyindirnya. Benar-benar cari mati. Jangan pikir kamu bisa bersikap semena-mena karena Kak Putro dihormati semua orang. Apa kamu tahu siapa penyokong gubernur? Lanjut Naufal. Walaupun marah-marah, bisa terlihat Naufal tampak puas. Sementara itu, Fabrian sangat kesal. Sebenarnya, dia tidak ingin datang ke Provinsi Jawali, tetapi dia tidak bisa membantah perkataan Putro. Siapa sangka, masalahnya menjadi seperti ini setelah Fabrian datang. Fabrian tentu bisa menebak bahwa keluarga Omair sengaja menjebak dirinya. Awalnya, Fabrian berniat untuk langsung pergi, tetapi dia mengurungkan niatnya saat teringat sifat Putro yang temperamental. Fabrian berucap, Paman Naufal, semalam omonganku juga nggak begitu keterlaluan. Seharusnya, masalah ini nggak terlalu serius. Kemudian, Naufal menggebrak meja dan menegur, apanya nggak keterlaluan. Pamanmu punya banyak strategi, tapi nggak dipercaya, malah dicurigai. Selain itu, kamu bilang mereka berniat jahat dan mengadu domba, apa itu nggak keterlaluan? Seharusnya, kamu sendiri bisa menebak siapa yang menjatuhkan pamanmu, kan? Bab 614. Fabrian tidak berkomentar. Meskipun belum jelas siapa dalangnya, Fabrian sudah bisa menebaknya. Faksi penasihat kanan. Waktu itu, Putro mendampingi Dirga sebagai penasihat militer. Kemudian, Raja mengeluarkan dekret Dirga mati. Tidak lama kemudian, Putro juga diberhentikan dari jabatannya. Setelah itu, faksi penasihat kanan berkuasa di pemerintahan. Namun, sekarang Raja mengangkat seorang penasihat kiri. Siapa yang tidak bisa membaca situasi ini? Hanya saja, semua orang berusaha menghindarinya.
Fabrian memang tidak langsung menyebutkan namanya, tetapi gubernur mendukung faksi penasihat kanan. Jadi, penasihat kanan pasti akan marah jika mendengar ucapan ini. Hal ini karena dia tahu Fabrian sedang menyindirnya. Kamu memang gak bilang itu perbuatan siapa, tapi, semua orang bisa menebaknya dari sindiranmu. Fabrian, keluarga Omair mendapatkan kekayaan seperti sekarang ini dengan susah payah selama 3 generasi. Jadi, aku gak akan membiarkan keluarga Gumilar menghancurkannya. Kalaupun pamanmu yang datang, aku juga nggak akan menyetujuinya, ujar Naufal. Awalnya, Naufal ingin mencari kesempatan untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Gumilar. Hanya saja, dia tidak menemukan saat yang tepat. Jadi, mana mungkin dia melepaskan kesempatan yang didapatkan dengan susah payah ini. Aku akan mengirimkan surat kepada pamanmu untuk membatalkan pernikahan ini, ujar Naufal. Sesudah itu, dia hendak masuk untuk menulis surat pembatalan pernikahan. Namun, tiba-tiba bawahan Naufal datang. Bawahan itu melaporkan, Pak Naufal, di luar ada orang yang bernama Wira ingin bertemu denganmu. Fabrian yang mendengar laporan bawahan seketika merasa senang. Akhirnya, Wira datang. Naufal mendengus dan menyahut begitu mendengar perkataan bawahan, aku nggak kenal dengan orang itu. Usir saja dia. Tapi, Wira bilang dia ingin berbisnis dengan Pak Naufal, kata bawahan. Naufal kebingungan. Wira ingin berbisnis dengannya. Bisnis keluarga Omair sangat bagus, sama sekali tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Namun, Naufal tahu Wira memang merupakan seorang pebisnis hebat. Beberapa hari yang lalu, parfum yang dijualnya sangat laku di Provinsi Jawali. Orang yang ingin membelinya juga harus membayar mahal untuk mendapatkannya dari orang lain. Istri Naufal bahkan terus memohon kepadanya untuk membeli parfum itu. Naufal baru mendapatkan 1 botol parfum setelah meminta bantuan orang. Dia menghabiskan 800.000 gabak untuk membeli parfum yang awalnya seharga 500.000 gabak. Akan tetapi, parfum itu memang cukup bagus. Naufal memikirkannya sejenak. Apa Wira datang untuk berbisnis parfum dengannya? Kalau begitu, ini adalah kesempatan bagus. Naufal melirik Fabrian sekilas, lalu berucap kepada bawahannya, suruh dia masuk. Kala ini, Wira hanya membawa Pramana masuk sambil membawa banyak hadiah. Wira menyapa dengan sopan, halo, Pak Naufal. Sebenarnya, Wira datang untuk mengurus masalah pernikahan Fabrian. Wira memang tidak tahu alasan Putro memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Namun, Wira merasa Putro adalah orang yang bijak dan setia kawan. Jadi, Putro pasti punya alasan berbuat seperti ini. Setelah mempertimbangkannya, Wira pun mendatangi kediaman keluarga Omair. Fabrian yang berada di samping merasa malu dan menunduk begitu melihat kedatangan Wira. Jika bukan karena semalam dia mabuk dan bicara sembarangan, Wira juga tidak perlu datang ke sini. Wira malah tertawa dan menggeleng untuk mengisyaratkan kepada Fabrian agar tidak perlu khawatir. Kemudian, Naufal berucap dengan tergesa-gesa, Tuan Wira terlalu sungkan. Ngomong-ngomong, Tuan Wira mau membicarakan masalah apa denganku? Menurut Naufal, kemungkinan besar Wira datang untuk membicarakan bisnis parfum. Wira hanya tersenyum, lalu menyahut, tentu saja bisnis yang menguntungkan. Pak Naufal, silakan lihat ini. Setelah itu, Wira membuka kotak dan mengeluarkan gelas kristal. Namun, sebenarnya ini adalah gelas kaca. Hanya saja, barang ini akan menjadi lebih bernilai jika disebut sebagai gelas kristal. Naufal menimpali, ini, gelas kristal. Bab 615. Naufal merasa terkejut. Apa Wira datang untuk berbisnis gelas kristal dengannya? Naufal berkata, Tuan Wira, gelas kristal ini memang bagus, tapi, apa kamu berniat berbisnis ini denganku? Wira mengangguk setelah mendengar perkataan Naufal, lalu menjawab, tentu saja. Aku baru saja datang dan membutuhkan seorang rekan untuk melelang beberapa produk kristal. Kalau Pak Naufal bersedia, aku ingin meminjam koneksimu untuk mengadakan pelelangan kelas atas di Provinsi Jawali. Wira melanjutkan, nanti, semua produk kristal akan dilelang dan Pak Naufal boleh mengambil keuntungan 20% dari setiap harga pelelangan produk. Bagaimana? 20% memang kelihatannya tidak banyak, tetapi harga barang-barang ini sangat mahal. Gelas kristal seperti ini bahkan bisa dilelang seharga ratusan juta gabak. Naufal menelan ludah, berarti dia akan mendapatkan keuntungan puluhan juta gabak. Naufal berujar, Tuan Wira, kamu punya berapa banyak produk kristal seperti ini? Wira menyahut, nggak banyak, hanya 20 produk. Kali ini, Wira tidak membawa banyak produk kristal. Selain itu, barang yang langka lebih berharga. Kalau diproduksi terlalu banyak, nilai produknya tidak akan terlalu tinggi. 20 produk kristal masih bisa dijual di Provinsi Jawali. Naufal berucap, 20 produk, Naufal mulai menghitung. Jika benar-benar bekerja sama dengan Wira, setidaknya Naufal bisa memperoleh pendapatan bersih miliaran gabak. Ini adalah keuntungan keluarga Omair selama 3 tahun. Siapapun tidak akan menolak keuntungan sebesar ini.
Namun, Naufal juga tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi, dia bertanya, Tuan Wira, aku sangat berterima kasih karena kamu mencariku untuk membicarakan bisnis yang menguntungkan seperti ini. Hanya saja, apa persyaratanmu? Wira melambaikan tangannya dan menjawab, aku dan Kak Putro berteman baik, makanya aku menganggap Fabrian sebagai keponakanku. Jadi, aku pikir sebaiknya bekerja sama dengan orang dekat. Kebetulan Fabrian punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Itulah sebabnya, aku datang mencari Pak Naufal. Kemudian, Wira tersenyum dan bertanya lagi, Pak Naufal, kamu nggak keberatan, kan? Ekspresi Naufal berubah drastis begitu mendengar ucapan Wira. Ternyata, Wira datang untuk mengurus masalah Fabrian. Hanya saja, Naufal benar-benar ingin membatalkan pernikahan. Selain itu, Naufal berniat menikahkan putrinya dengan putra gubernur. Namun, begitu teringat Wira yang bisa langsung menghasilkan keuntungan 3 tahun untuk keluarga Omair, Naufal menjadi bersemangat. Wira melanjutkan, Pak Naufal, ini hanya produksi barang-barang kristal pertamaku. Kedepannya, mungkin ada sekitar 20 produk yang dilelang setiap tahun. Nanti, aku masih harus bekerja sama dengan Pak Naufal. Begitu Wira selesai bicara, Naufal langsung merasa antusias. Dia berucap, tiap tahun. Naufal terbengong-bengong. Jika mengadakan pelelangan setiap tahun, Naufal bisa mendapatkan keuntungan miliaran gabak. Astaga! Naufal mulai bersemangat, tetapi Wira tidak berbicara dan hanya memandang Naufal. Manusia selalu mengejar keuntungan dan Naufal adalah seorang pebisnis. Jadi, dia tidak mungkin menolak keuntungan sebesar ini. Naufal langsung berujar dengan menggebu-gebu, aku setuju bekerja sama dengan Tuan Wira. Mengenai pernikahan Fabrian dan putriku. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan pengawal dari luar. Tuan Hatta sampai. Ekspresi Naufal seketika berubah drastis ketika mendengar suara ini. Bahkan, Wira pun diam-diam merasa khawatir.